Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Lutfi Nur Fadilah, NPM 10060317144 dari kelas A. Pembahasan kali ini yaitu terkait evaluasi dan aspek mikrobiologi kosmetik yang meliputi cosmetic testing dan stability testing of cosmetic itu meliputi apa saja. Yang pertama yaitu cosmetic testing terkait dengan yang ke-1 yaitu substance product testing. Pada uji ini dilakukan untuk menjamin kecocokan bahan meliputi ketahanan kimia, ketahanan terhadap matahari, ketahanan anti korosi, dan bahan yang digunakan pada produk kosmetik itu harus memenuhi pembatasan dan persyaratan bahan dengan kadar maksimum yang diizinkan digunakan oleh BPOM. Kemudian yang kedua yaitu preclinical testing atau uji preklinik. Pada uji ini dilakukan kepada hewan uji, di mana untuk memastikan efek farmakologi, profil farmakokinetika, keamanan, dan gambaran efek samping yang sering timbul pada manusia akibat dari pemberian suatu obat, misalnya. Untuk semua hasil pengamatan pada hewan uji, itu menentukan apakah dapat diteruskan ke uji kepada manusia atau tidak. Jika produk kosmetik ini dinyatakan memiliki kemanfaatan dan keamanan pada hewan uji, maka selanjutnya diuji kepada manusia, yaitu yang ketiga, clinical testing atau uji klinik. Uji klinik ini dilakukan kepada subjek uji yaitu manusia. Uji klinik ini terdapat 3 fase. Fase pertama yaitu diamati terkait dosis dan efek yang ditimbulkan serta profil farmakokinetika dari produk kosmetik. Fase yang kedua yaitu diamati efikasi penyakit yang diobati, dan fase yang ketiga yaitu melibatkan kelompok besar dengan membandingkan produk dalam hal efek dan keamanannya terhadap pembanding yang sudah diketahui. Kemudian yang keempat yaitu uji protokol keamanan. Uji protokol keamanan ini meliputi pengujian terkait iritasi, pengujian sensitisasi, pengujian fototoksisitas, pengujian fotoalergenisitas, uji keamanan pada penggunaan atau safety in use testing, kemudian systemic exposure, microbial testing atau uji mikroba, preservatif efisiensi. Kemudian yang kelima yaitu defining the product claim, di mana klaim produk yang meliputi pengujian terkait dengan tes klaim, kemudian pengujian label, dan pengujian kemasan. Klaim kosmetika harus memenuhi unsur objektivitas, kebenaran, serta tidak menyesatkan. Hal tersebut menjadi penting karena menjadi landasan bagi konsumen untuk menentukan pilihannya sesuai dengan kosmetika yang dibutuhkan. Kemudian yang keenam yaitu product testing programs atau pengujian produk terkait evaluasi, uji klinik, dan uji keamanan pada sistem penghantaran baru atau new delivery system. Kemudian yang ketujuh yaitu post-marketing surveillance, yaitu studi pasca pemasaran yang dilakukan pengamatan pada subjek uji dengan berbagai kondisi, berbagai usia, dan ras, di mana studi ini dilakukan dalam jangka waktu yang lama untuk melihat nilai terapeutik dan pengamatan jangka panjang dalam penggunaan produk. Kemudian, bahasan selanjutnya yaitu terkait stability testing of cosmetic atau uji stabilitas kosmetik yang meliputi stability testing of cosmetics product, yaitu uji stabilitas produk kosmetik. Yang ke-1 yaitu cosmetic substance testing,
atau uji substansi kosmetik. Uji ini baik dilakukan pada sediaan solid, semi-solid, liquid, ataupun gas. Kemudian yang kedua yaitu cosmetic product testing. Uji ini tergantung dari bentuk sediaan kosmetik dan termasuk uji kemasan akhir yang akan dipasarkan. Selanjutnya yaitu uji stabilitas kosmetik yang meliputi yang ke-1 yaitu fisika. Kestabilan fisika ini terkait dengan perubahan fisik yang tergantung pada bentuk sediaan dari kosmetiknya sendiri, yaitu ketidakstabilan fisika dari sediaan kosmetik yang ditandai dengan adanya pemucatan warna atau munculnya warna, timbulnya bau, perubahan atau pemisahan fase, pecahnya emulsi, pengendapan suspensi atau caking, perubahan konsistensi, pertumbuhan kristal, atau perubahan bentuk kristal. Kemudian yang kedua yaitu chemical and environment atau kestabilan kimia dan lingkungan. Itu terkait pH, pH stabil zat aktif dan sediaan, suhu penyimpanan dari sediaan, RH terkait uap air, dan adanya reaksi kimia seperti hidrolisis, reaksi hidrolisis sebagai penyebab rusaknya eksipien, kemudian oksidasi pada zat-zat yang mudah teroksidasi, serta fotolisis pada zat yang dapat rusak akibat adanya paparan cahaya. Kemudian yang ketiga yaitu terkait biological atau kestabilan biologi terkait dengan cemaran mikroorganisme dan pengaruh enzim atau hormon. Kemudian yang ketiga yaitu protokol uji stabilitas terkait yang merajuk pada ASEA Cosmetics Document dan CPKB ASEAN ICH atau International Conference of Harmonization, USA, Europe, dan WHO. Selanjutnya yaitu terkait bahasan sediaan kosmetik dekoratif. Apa sih yang dimaksud dengan kosmetik dekoratif? Tujuan dibuatnya kosmetik dekoratif dan meliputi apa saja kosmetika dekoratif itu. Kosmetika dekoratif merupakan sediaan yang hanya digunakan pada permukaan untuk merias atau menutupi kekurangan pada kulit, rambut, kuku, sehingga menghasilkan penampilan yang menarik serta meningkatkan efek psikologis. Kemudian, tujuan dari dibuatnya kosmetika dekoratif, yaitu untuk terkait dengan appearance atau memperbaiki penampilan. Ini seperti yang dicontohkan sebelum dan sesudah menggunakan make up. Kemudian yang kedua terkait dengan color atau memberikan warna, seperti gambar yang kedua yaitu rambut, pewarnaan rambut. Kemudian yang ketiga yaitu terkait dengan skin tones, yaitu untuk menyeimbangkan warna kulit, misalnya dengan menggunakan make up, disesuaikan dengan skin tone-nya. Kemudian yang keempat untuk terkait dengan imperfection, yaitu terkait dengan menyembunyikan ketidaksempurnaan, misalnya dengan menggunakan foundation. Misalnya yang tadinya ada bekas jerawat, seperti berlubang, ataupun ada komedo, ataupun pori-pori besar, bisa ditutupi dengan foundation. Kemudian untuk protection, atau untuk perlindungan, itu misalnya contoh gambar yang ini, yang terakhir itu moisturizer untuk melindungi dari paparan sinar UV. Kemudian sediaan kosmetik dekoratif itu meliputi apa saja?
Yang pertama yaitu rambut. Contohnya yaitu pewarna rambut, pengkeriting dan pelurus rambut, dan styling. Ini contoh gambarnya. Ada contoh gambar pewarna rambut. Kemudian yang kedua terkait dengan wajah. Contohnya yaitu foundation, bedak, atau blush on. Contohnya yaitu gambar yang ini, yang foundation makeover. Kemudian yang ketiga yaitu mata. Contohnya yaitu maskara, eyeshadow, eyeliners. Nih contohnya yang gambar yang eyeshadow ini. Kemudian yang keempat yaitu pada bibir. Contohnya lipstick, lip gloss, dan lip liners. Yaitu yang gambar yang keempat, yang ini. Kemudian yang kelima yaitu kuku. Contohnya pewarna, pengeras kuku, dan kuku tiruan. Contohnya ini kutek. Kemudian bahasan selanjutnya yaitu terkait dengan kosmetika dekoratif pada kuku. Kosmetika dekoratif pada kuku itu meliputi color atau pewarna kuku, kemudian hardeners, atau yang ketiga yaitu cosmetic prosthesis as artificial nail enhancement, atau kuku tiruan. Contohnya ini, ada kutek, kemudian ada hardeners, kemudian kuku tiruan yang atas, gambar yang atas. Selanjutnya, bagian-bagian pada kuku. Selanjutnya, bagian-bagian pada kuku yaitu ada yang pertama nail bed. Nail bed itu berada di bawah nail plate, di bawah kuku, yaitu bagian nail bed itu yaitu bagian kulit yang ditutupi oleh kuku. Kemudian ini nail bed itu yang ini di bawah kuku. Kemudian yang kedua yaitu nail plate atau lempeng kuku, yaitu bagian tengah kuku yang dikelilingi kuku untuk perisai jaringan halus dari nail bed. Pada bagian nail plate ini biasanya diaplikasikan pewarna kuku. Ini nail plate yang ini. Kemudian yang ketiga yaitu lanula. Yang ini yang bentuknya yang biasanya warna putih. Lanula ini lempeng kuku berwarna putih dekat dengan akar kuku. Bentuknya itu kayak bulan sabit. Yang keempat yaitu kutikula. Ini kutikula. Kemudian kutikula ini merupakan dinding kuku bagian proksima. Kemudian eponysium yaitu perpanjangan kutikula di dasar lempeng kuku. Kemudian yang ke-6 yaitu selanjutnya nail fold atau lipatan kuku. Yang ini ada proksimal, ada lateral. Ini ada proksimal, ada lateral, lipatan kuku. Yaitu berhubungan dengan kulit yang terdiri dari proksimal dan lateral yang rentan terhadap trauma mekanik seperti menggigit ataupun pertumbuhan di dalam kulit yang menyebabkan infeksi bakteri dan jamur. Selanjutnya yang terakhir yaitu distal edge of nail plate. Yang ini yaitu kulit ari di bawah kuku yang dengan bebas menebal. Bahasan selanjutnya yaitu sediaan deodoran dan antiperspiran. Terkait dengan kelenjar.
keringat, terkait dengan kelenjar keringat, yaitu kelenjar apokrin dan ekrin. Untuk yang pertama yaitu kelenjar apokrin. Jenis sekresi keringat dari kelenjar apokrin ini yaitu berupa lipid, steroid, dan senyawa anorganik. Karakter kelenjar itu lebih besar ukurannya daripada kelenjar ekrin. Kemudian aktif setelah masa pubertas dan letaknya itu berada di daerah anal dan genital. Selanjutnya bertanggung jawab untuk pengaturan hormon androgen. Untuk karakter keringat yang dihasilkan yaitu timbulnya aroma tidak sedap jika dibandingkan dengan keringat yang dihasilkan dari kelenjar ekrin. Untuk ukuran kelenjar apokrin itu lebih besar daripada kelenjar ekrin. Ini gambarnya. Selanjutnya kelenjar ekrin, yaitu jenis sekresi keringatnya berupa H2O, natrium, kalium, ceamin, urea, asam laktat, amonia, asam amino, dan protein. Kemudian karakter dari kelenjar ekrin ini yaitu ukurannya lebih kecil daripada kelenjar apokrin. Kelenjar ekrin ini aktif setelah 2 minggu lahir dan tersebar hampir di seluruh permukaan tubuh kecuali daerah yang terdapat pada kelenjar apokrin, karena kelenjar ekrin ini aktifnya itu dari sejak 2 minggu lahir, maka tersebar di seluruh permukaan tubuh. Kemudian fungsinya untuk mengatur stabilitas suhu tubuh dan elastisitas kulit. Kemudian bahasan selanjutnya yaitu mekanisme bau keringat. Untuk yang pertama yaitu kelenjar apokrin. Kelenjar apokrin itu akan mensekresikan bahan berlemak seperti lipid, steroid, dan protein, di mana molekul senyawa tersebut itu merupakan substrat mikroba. Dan pada substrat mikroba itu akan terjadi dekomposisi oleh bakteri sehingga akan dihasilkan beberapa senyawa, yaitu berupa senyawa asam lemak yang memiliki bobot molekul rendah. Dengan contoh senyawanya yang dihasilkan yaitu asam kaproat, asam kaprilat, asam isovalerat, asam butirat, amonia, dan indol. Maka adanya senyawa amonia dari hasil senyawa amonia dan senyawa amin dari hasil dekomposisi inilah yang menjadi penyebab timbulnya bau keringat. Kemudian mekanisme pada kelenjar ekrin, karena pada kelenjar ekrin itu sekretnya bukan berasal dari substrat bakteri sehingga tidak terjadi dekomposisi dan maka tidak menimbulkan bau. Bahasan selanjutnya yaitu mekanisme kerja dari antiperspiran dan deodoran. Untuk yang pertama yaitu mekanisme dari antiperspiran. Mekanisme dari antiperspiran yaitu senyawa aktif atau zat aktif dari sediaan antiperspiran itu akan menyumbat kelenjar keringat sehingga keringatnya terhambat dan tidak bisa mencapai permukaan kulit. Kemudian untuk deodoran, mekanisme kerjanya itu senyawa aktif atau zat aktif pada deodoran itu dapat mematikan bakteri atau membunuh bakteri atau mikroorganisme pada kulit sebagai penyebab bau keringat. Mungkin cukup sekian bahasan terkait dengan teknologi kosmetika. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.